memutar matanya, menahan keinginan untuk menamparkan wajah pria ini dan berkata dengan tenang, tidak perlu, kamu hanya punya satu misi. Jika kamu berani mengganggu rencanaku, lupakan buah darahmu selanjutnya. Zhong Qian mengangguk ketakutan. Begitu buah darah disebutkan. Keinginannya yang tak terkendali untuk memberikan kontribusi langsung menghilang. Tinggalkan istana Chu Agung. Ye Lang menyingkirkan medan roh jahat dan memerintahkan mereka untuk pergi. Melihat punggung Zhong Qian yang menghilang, hati Ye Lang penuh dengan cemoohan. Pengkhianat ini benar-benar menginginkan lebih banyak buah darah dan ingin dipromosikan menjadi Raja Bela Diri Puncak. Kau bermimpi, buah darah ini hanyalah janji kosong belaka. Setelah mengambil 20 buah, kau telah mencapai batasmu. Lagi pula, dia tidak berniat membuang lebih banyak sumber daya pada Zhong Qian. Jika orang ini tidak dipromosikan menjadi Raja Bela Diri, dia hanya akan memberinya lebih sedikit buah. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan ketika menyangkut kesenjangan antara orang kepercayaan. Zhong Qian dan Jun Ziwan berjarak 18 lantai di bawah tanah, dan yang lainnya berada di atmosfer. Namun, rencana dalam benaknya secara bertahap terbentuk, dan yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Ye Lang melihat ke arah ruang belajar kekaisaran dengan senyum penuh arti di matanya. Di ruang belajar kekaisaran, lilin yang baru saja dipadamkan dinyalakan kembali. Pejabat wanita itu belum sepenuhnya bangun dan sedang mengucek matanya saat dia berbalik ke samping. Dia baru saja memejamkan mata sejenak ketika dia dibangunkan oleh ratu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia yang telah memasuki istana panjang umur yang tenang akan benar-benar memerintahkan pendirian ruang belajar kekaisaran. Kita hanya bisa menyalahkan Yang Mulia Putra Mahkota mengapa dia tidak beristirahat di Chunfang larut malam dan datang ke sini untuk membisikkan sesuatu kepada Yang Mulia. Saat dia berbicara wajah Yang Mulia tiba-tiba berubah seolah-olah anak buahnya telah dirampok menatap Yang Mulia Putra Mahkota yang berlutut di depan meja. Pejabat wanita itu merasa kesal sesuai permintaan guru besar saya akan mengeluarkan perintah besok pagi agar semua kota Dacu memulai pencarian. Sudah larut malam Yuan, kamu harus kembali dan beristirahat. Ratu yang cantik, yang sedang bekerja di mejanya. Perlahan mengangkat kepalanya, matanya tenang dan damai, tanpa menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Chu Yuan berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan. Ibu, jika kamu tidak bisa memaafkan guru, aku akan berlutut di sini dan tidak akan pernah bangun. Alis ratu yang cantik itu berangsur-angsur berkerut. Dan dia bertanya sebagai balasan maaf apa maksudmu dengan maaf bagaimana aku bisa memaafkan Guru Agung. Guru Agung memecahkan masalah hilangnya ki dan darah di tubuhmu, dan menghidupkan kembali Jenderal Zhong untukku. Dia juga membantuku memecahkan bencana alam di Great Chu dan mengisi kembali kas Great Chu yang defisit. Hanya Great Chu dan aku yang berutang pada Guru Agung. Bagaimana mungkin Guru Agung berutang padaku? Bagaimana aku bisa memaafkan Guru Taifu? Suara ratu yang cantik itu berubah dari tenang di awal menjadi bersemangat secara bertahap. Kalimat terakhir keluar dari tenggorokannya sebagai pertanyaan yang menggelegar. Dia gemetar karena kegembiraan, dan garis tubuhnya di depannya menjadi semakin bergejolak. Bahkan para pejabat wanita yang berdiri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah ketika mereka melihat ini, dan berdiri tegak karena ketakutan. Chu Yuan masih berlutut di tanah dan berkata dengan sedih, Ibu, istri guru seperti bidadari yang diasingkan. Kamu sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya guru yang cocok dengan bidadari yang diasingkan seperti itu di seluruh dunia. Guru juga seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa menolak makhluk abadi yang diasingkan seperti itu? Terlebih lagi, meskipun guru sedang mencari nyonyanya, semua yang dilakukan adalah untuk kebaikan Dacu. Tanpa bantuan guru. Bagaimana bisa Dacu yang begitu besar menjadi begitu makmur dan kuat seperti sekarang ini? Di antara semua kaisar Chu Agung, ada dua permaisuri, yaitu Timur dan Barat. Perilaku guru tidak dibuat-buat, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu. Ibu, Anda sering memuji pencapaian besar para kaisar Chu Agung. Mengapa Anda tidak bisa menerima guru? Bagaimana guru lebih buruk dari Kaisar Chu Agung? Jika bukan karena kepribadian guru yang tenang dan kecintaannya pada kehidupan santai, bagaimana mungkin pencapaiannya lebih rendah daripada Kaisar Chu Agung? Bahkan selama tuannya bersedia, pencapaiannya jauh melampaui jangkauan semua kaisar sebelumnya dari Chu Agung. Mendengarkan penjelasan Chu Yuan, ratu cantik itu mengerutkan kening, dan tangannya yang ramping di atas meja tanpa sadar mengepal menjadi tinju, menggenggamnya erat-erat. Dia memelototi Chu Yuan. Dadanya naik turun saat dia memarahinya dengan keras. Chu Yuan, kamu sangat berani. Beraninya kamu memfitnah para kaisar Chu Agung di depanku? Kamu benar-benar ingin meremehkan leluhurmu di depanku hanya demi Ye Lang? Menurutmu, apakah kamu ingin aku dan nyonyamu melayani Ye Lang bersama-sama? His. Ketika pejabat wanita di sebelahnya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi Yang Mulia Ratu, seolah-olah gelombang besar sedang bergejolak di dadanya dan amarahnya meledak seperti gunung berapi yang akan meletus. Ternyata pria itu benar-benar dirampok. Bab 969. Aku merasa malu. Chu Yuan sangat bersemangat sehingga dia sama sekali tidak memperhatikan perubahan ekspresi petugas wanita itu. Dalam hatinya, dia hanya memikirkan satu hal saat ini, yaitu membujuk ibuku untuk tidak mengganggu tuannya. Dia tidak ingin guru dan ibunya yang paling dicintai berpisah jalan, jadi dia akan melakukannya bahkan jika itu berarti mengganggu mereka. Chu Yuan menarik napas dalam-dalam berlutut di tanah lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan lantang, karena kaisar-kaisar sebelumnya dari Chu Agung bisa melakukan hal seperti itu, mengapa kita tidak bisa mengatakannya? Mengapa kaisar-kaisar sebelumnya dari Chu Agung bisa menyebutkan istana timur dan barat namun guru tidak bisa?
Mungkinkah di dalam hati ibu, kemampuan guru tidak sebaik kemampuan kaisar-kaisar sebelumnya dari Chu Agung? Ratu yang cantik itu dipenuhi dengan emosi dan tidak tahu harus mulai dari mana dalam menjelaskan sofisme Chu Yuan. Bagaimana bisa sama? Dia adalah permaisuri di istana Chu saat ini. Dia tidak pernah berpikir untuk mendirikan dua istana, timur dan barat. Bahkan suaminya tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ye Lang muncul. Sekarang, dia tidak mengkhianati hubungan ini dan membiarkan penyusup muncul di antara mereka berdua. Sebaliknya, Ye Lang tiba-tiba memberi Chu Yuan seorang istri seorang masternya dan dia sangat cantik seolah-olah dia berjalan keluar dari lukisan atau seperti dewa yang diasingkan yang turun ke dunia fana. Inginkan dia, ratu dari Dacu yang agung, untuk melayani Ye Lang bersama dengan dewa yang diasingkan itu? Jika orang-orang Dacu tahu tentang ini, bagaimana mereka akan menilainya sebagai ratu? Tidak tahu malah tahu menginjak-injak martabat Dacu yang agung, yang mulia. Pada saat ini Zhong Shengnan tiba-tiba muncul di pintu ruang belajar kekaisaran. Ratu yang cantik itu meliriknya dengan mata marah dan berkata dengan suara dingin, "Pergi dari sini, kita akan membahas ini besok di pintu." Zhong Shengnan tidak mundur, tetapi berbicara langsung. Yang mulia putri Raja Wu Xian'er, baru saja bertemu dengan guru agung secara pribadi dan mencoba untuk memenangkannya. Apa Chu Yuan? Yang sedang berlutut di tanah mendengar ini wajah mudanya penuh dengan ketidakpercayaan, bahkan ratu cantik yang sedang duduk di belakang meja berdiri dan bertanya dengan gugup. Bagaimana situasinya sekarang? Tuan Taifu telah direkrut oleh Raja Wu. Apakah dia masih di istana timur? Apakah dia sudah pergi? Zhong Shengnan bergerak dan perlahan mendatangi meja dan melanjutkan untuk menjelaskan. Wu Xian'er itu tidak punya rasa malu, dia benar-benar berani menyebut dirinya dinasti Wu Agung. Dan mengancam bahwa selama guru agung bergabung, Wu Xie Agung akan melayaninya dengan sepenuh hati dan melahirkan anak untuknya. Dan anak laki-laki yang dibesarkan akan mewarisi Dao di masa depan, menjadikan guru agung sebagai kaisar agung Dao dengan kekuatan besar di istana dan negara. Betapa kejamnya Wu Xian'er, dia benar-benar ingin merebut tuanku. Chu Yuan berlutut di tanah, mengepalkan tinjunya, dan menggertakkan giginya karena marah. Akan baik-baik saja jika Wu Xian'er memutuskan pertunangannya dengannya, tetapi dia sebenarnya ingin merebut gurunya dan melahirkan anak untuknya. Apa artinya hanya karena Wu Xian'er, kamu ingin menjadi istri gurunya? Apa yang dikatakan guru besar sebagai balasan? Permaisuri yang berdiri tidak duduk. Matanya terbuka lebar dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dengan kecantikan Wu Xian'er dan dukungan Dao Wu, dia tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi Ye Lang untuk menolak. Jika Ye Lang meninggalkan Dacu, kemakmuran palsu Dacu hari ini mungkin akan berubah menjadi mimpi dalam waktu singkat. Dengan dukungan Ye Lang, Dao Wu bahkan lebih kuat. Mendirikan dinasti Dao Wu bukan hanya omong kosong belaka tetapi benar-benar dapat dicapai. Sang ratu yang cantik itu ketakutan. Dia menatap Zhong Shengnan dengan gugup dan tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya lagi. Bicaralah sekarang. Yang mulia, mohon tenang. Yang mulia guru agung adalah orang yang sangat berbakat dan berwawasan. Bagaimana mungkin dia tertipu oleh Wu Xian'er, seorang pengkhianat muda dan naif? Zhong Shengnan berhenti sejenak, seolah-olah dengan sengaja, dan dengan kekaguman di matanya yang hampir tidak bisa disembunyikan, dia menghela napas. Guru Taifu menolak ajakan pengkhianat itu hampir seketika. Dia bahkan dengan sengaja menyelamatkan nyawa pengkhianat itu dan membuat janji dengannya, memintanya untuk berjanji bahwa jika ada kesempatan serupa di masa depan, dia akan menjadi orang pertama yang memastikan keselamatan Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia Putra Mahkota. Mendengar ini, pejabat wanita itu menutupi mulut dan hidungnya, air mata menggenang di matanya. Tuan Taifu, sungguh, aku menangis sejadi-jadinya. Dia mampu tetap sadar bahkan di bawah godaan seperti itu dan masih mempertimbangkan keselamatan Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia Putra Mahkota. Bagaimana mungkin pria seperti ini tidak layak untuk mempercayakan hidupmu kepada ibu? Kamu telah melihat betapa berpikiran terbukanya guru, mengapa kamu bersikeras tentang ini? Di negara sebesar Chu seperti ini, pria berkuasa mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Mengapa kamu tidak meremehkan mereka? Mengapa kamu tidak marah kepada mereka? Bahkan ketika seorang menteri memberikan kontribusi yang berjasa, bahkan kaisar akan meminta selir sebagai hadiah, jadi mengapa kamu tidak melaporkannya kepada kaisar? Ratu yang cantik tidak memperhatikan penjelasan Chu Yuan. Dia menghela napas dan perlahan duduk. Batu besar yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dia melambaikan tangannya dan mulai mengusir mereka dengan lelah. Yuaner, Komandan Zhong, kembali dan beristirahat. Aku akan mempertimbangkan dengan serius masalah guru agung. Tidak perlu dibahas lagi, Ibu. Chu Yuan ingin mengatakan sesuatu. Ratu yang cantik dengan marah membanting dokumen di atas meja dan berteriak pada Chu Yuan. Kembali, jika kau mengucapkan satu kata lagi kau akan menjadi kaisar. Kapan giliranmu sebagai pangeran untuk menunjuk-nunjukku? Kau ingin merebut kekuatanku, bagaimana kalau kuberikan sekarang saja? Chu Yuan menelan ludahnya dengan nyeri, titik vitalnya sedang digenggam. Seperti kucing yang ekornya terinjak rambutnya, berdiri tegak dan tanpa berpikir panjang dia langsung melarikan diri. Ibunya sangat marah malam ini. Dia akan datang untuk membujuknya besok ketika dia sudah sedikit tenang. Zhong Shengnan bertukar sapa sebentar dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Di ruang belajar kekaisaran yang besar, selain para pelayan istana yang datang dari waktu ke waktu untuk menambahkan minyak lampu, hanya ada permaisuri cantik dan pejabat wanitanya. Larut malam, cahaya lilin berkedip-kedip. Pantulan pohon sikamor di luar rumah dalam cahaya bulan tersebar di ambang jendela, dan bayangannya kabur.
Permaisuri cantik yang sedang meninjau memorial sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Dia mengeluarkan gulungan dan membentangkannya di atas meja. Di gulungan itu terdapat kecantikan Liuli yang berbeda dari dunia lain dan tak tertandingi, kecantikannya tak tertandingi. Ini adalah istri dari guru Yuan El, mungkin juga istri pertama dari Grand Tutor, bagaimana menurutmu? Ratu yang cantik menoleh dan melirik Dayang yang menatapnya. Pejabat wanita itu menyembunyikan keterkejutan di matanya dan tanpa sadar ingin meremehkan Liuli dan memuji Yang Mulia Ratu. Namun ketika kata-kata itu sampai di bibirku, aku tidak bisa mengatakannya. Bukannya jarak antara Ratu dan Liuli begitu besar, tetapi sebagai seorang wanita, saat dia melihat potret pasangan Grand Tutor, dia akan merasa malu pada dirinya sendiri. Kecantikan dunia lain itu tidak akan pernah membiarkannya meremehkannya. Pejabat wanita itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur dengan rasa gentar yang besar, wanita ini tiada bandingnya dan cantik seperti bidadari yang diasingkan. Yang Mulia Ratu anggun dan elegan dan masing-masing memiliki kelebihan tersendiri, wanita ini sama cantiknya dengan Yang Mulia Ratu bab 970 pemberontakan Raja Wu. Tidak kalah dengan saya, permaisuri cantik merenungkan pujian Dayang istana dan tersenyum pahit dalam hatinya. Jika dia tidak bertanya dengan gaya seorang ratu, hubungan itu akan terbalik. Terlebih lagi, dalam evaluasi ini, kedekatan pejabat wanita itu dengannya memainkan peran besar. Setidaknya, dalam benaknya sendiri, dia terkejut dengan keindahan potret Liuli pada pandangan pertama. Wanita ini benar-benar diberkahi dengan energi spiritual dari langit dan bumi. Terlepas dari masalah duniawi, seperti dewa yang diasingkan yang telah turun ke dunia fana. Bahkan dia, Ratu Chu Agung, merasa sedikit malu hanya dengan melihat potretnya. Bagaimana dia bisa yakin merebut Grand Tutor dari seorang abadi yang diasingkan? Yuaner baru saja membujuknya dengan cara itu, memikirkan bahwa yang dia inginkan adalah memiliki Grand Tutor untuk dirinya sendiri. Namun, dia berasal dari Great Chua dan telah melihat banyak menteri istana mengambil selir, bahkan kaisar sebelumnya mengambil selir. Bagaimana mungkin dia tidak tahan dengan ini? Terlebih lagi, dia sekarang sibuk dengan Chu yang besar dan terikat dengan banyak hal. Bahkan jika dia dan Grand Tutor adalah pasangan yang sempurna, mereka pasti tidak akan punya banyak waktu untuk bermesraan sepanjang hari. Sangat perlu untuk mencari beberapa selir untuk Grand Tutor untuk menghilangkan kelelahannya. Dia sudah merencanakan ini dalam benaknya selama malam-malam tanpa tidur ketika dia berguling-guling. Tetapi seorang selir adalah seorang selir dan dia tidak boleh mencuri sorot perhatiannya. Jika dia berdiri dengan orang lain, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menarik perhatian Guru Agung. Tetapi ketika dia bersama dengan makhluk abadi yang diasingkan dalam lukisan, kepercayaan dirinya hancur. Bahkan, dibandingkan dengan makhluk abadi yang diasingkan dalam lukisan, dia merasa bahwa dia adalah selir. Seluruh dunia adalah milik raja. Bagaimana mungkin dia? Sang permaisuri Chu Tolerate Agung sendiri menjadi selir dari Grand Tutor His. Ratu yang cantik itu tersentak. Dan sakit kepala yang telah mereda selama beberapa hari muncul kembali. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mencubit alisnya, wajahnya yang cantik penuh kesakitan. Yang Mulia, sakit kepala Anda kambuh lagi? Apakah Anda ingin saya pergi ke Grand Tutor untuk mengambilkan pil untuk meredakannya? Pejabat wanita di dekatnya melihat sikap Ratu dan bertanya dengan gugup. Ratu yang cantik perlahan mengangkat kepalanya, mengernyit dan berkata dengan suara dingin, apakah menurutmu Guru Taifu adalah kotak harta karun? Bagaimana kamu bisa meminta ramuan ajaib seperti itu berulang kali? Sakit kepala ini sudah ada sejak lama, tetapi aku minum obat yang diberikan oleh Grand Tutor sebelumnya, yang meredakan rasa sakit untuk sementara waktu. Saya rasa batas waktunya sudah habis dan ditambah dengan kejutan malam ini membuatnya merasa gelisah dan memicunya lagi. Eliksir ini sangat ajaib sehingga bahkan Guru Agung mungkin akan kesulitan menemukannya. Bukannya saya khawatir akan ditolak jika saya memintanya. Tetapi saya khawatir Guru Agung akan melakukan sesuatu yang bodoh karenanya. Bahkan mungkin saja demi dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan obat berharga yang bisa menyelamatkan Zhong Sengnan. Guru Agung saat ini sangat peduli padanya dan ingin mengabdikan seluruh hatinya untuknya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak tersentuh atau bahagia di dalam hatinya, itu tidak benar. Tetapi begitu dewa yang diasingkan dalam potret itu ditemukan, apakah Guru Agung akan tetap peduli dan perhatian padanya seperti sekarang? Apakah dia masih akan mengabdikan seluruh hatinya padanya? Ketika Ratu yang cantik memikirkan hal ini, dia menggigit bibirnya dengan erat. Dia merasakan sakit yang tidak dapat dijelaskan di dadanya, dan rasa sakit di antara alisnya menjadi semakin parah. Yang Mulia, Guru pasti memiliki lebih banyak eliksir semacam itu. Melihat ekspresi kesakitan Ratu, pejabat wanita itu berbicara lagi dengan panik. Permaisuri yang cantik menatap pejabat wanita itu dengan kerutan di wajahnya, dan dengan marah memarahi, aku bilang kamu tidak perlu melakukan itu. Jika aku tahu bahwa kamu berani memberitahu guru besar atau Yuaner informasi apapun secara pribadi lagi, aku akan memenggal kepalamu. Jika pejabat wanita itu pergi meminta obat, guru besar pasti akan setuju terlepas dari apakah itu ada atau tidak, dan kemudian mencari cara untuk mendapatkan obat ajaib itu untuknya. Terlepas dari bahaya apapun, bagaimana mungkin dia, yang sudah tahu perilaku guru besar, pergi dan memintanya dengan begitu gegabah? Apa perbedaan antara itu dengan memanfaatkan perhatian Grand Tutor padanya? Grand Tutor bisa menolak perekrutan Wu Xianer dan bahkan Dawu untuknya, jadi bagaimana dia bisa terus memanfaatkan Grand Tutor tanpa batas? Jika Grand Tutor melakukan kesalahan karena ini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri bahkan jika dia mati. Minggir, saya ingin berkonsentrasi untuk meninjau memorial. Ratu yang cantik melambaikan tangannya lalu memfokuskan perhatiannya pada memorial tersebut.
Sepertinya hanya dengan cara ini saya bisa menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di hati saya. Dalam beberapa hari ke depannya, Ratu yang cantik mengabdikan dirinya untuk menangani urusan negara. Dan langit di atas seluruh istana Chu tampak diselimuti suasana yang hikmat dan penuh pembunuhan. Seolah-olah sejumlah besar bubuk hitam disimpan di istana dan udara dipenuhi dengan bau mesiu yang menyengat. Baru pada dini hari keempat Zhong Sengnan bergegas ke ruang belajar kekaisaran dengan panik dan benar-benar menyulut bertenton bubuk hitam. Yang mulia, Raja Wu telah memberontak di wilayahnya. Wajah Zhong Sengnan dipenuhi keterkejutan. Raja Wu mengumpulkan 600 tentara dalam semalam dan berbaris ke arah timur menuju kota kekaisaran. Setelah dia mengetahui berita itu beberapa hari yang lalu, dia meramalkan bahwa Raja Wu akan memberontak. Namun, dia tidak menyangka bahwa Raja Wu akan begitu merajalela dan benar-benar ingin menyerang Huanglong secara langsung dan langsung menuju kota kekaisaran. Saya sudah mengetahui berita itu sebelumnya. Wajah ratu yang cantik itu penuh kesungguhan. Dia sudah diam-diam mengetahui berita itu setengah malam sebelum Zhong Sengnan tiba. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengoordinasikan pekerjaan dan telah mengerahkan pasukan besar di beberapa kota besar di sekitar kota kekaisaran. Hanya menunggu konfrontasi langsung dengan Raja Wu, meskipun Chu Agung menderita kekalahan dalam perang nasional sebelumnya. Untungnya dengan bantuan informasi yang diberikan oleh Grand Tutor, perbendaharaan negara terisi kembali, dan tentara direkrut dalam waktu singkat untuk menempatkan pasukan Great Chu. Senjata perang yang ampuh ke dalam operasi. Bahkan Raja Wu tidak bisa mengabaikan kekuatan pasukan Chu, belum lagi Raja Wu yang menyerang kota. Mengandalkan kekokohan tembok kota, bahkan jika Raja Wu ingin menerobos, itu akan membutuhkan harga yang sangat besar. Beberapa kota besar yang menjaga kota kekaisaran saja sudah cukup membuat Raja Wu sakit kepala. Belum lagi pasukan yang terakhir kelelahan bahkan jika mereka bisa sampai di sekitar kota kekaisaran, leluhur keluarga kerajaan Chu akan bertindak. Setelah mengetahui bahwa upaya Wu Xianer untuk merekrut Grand Tutor telah gagal, dia mengirim seseorang untuk diam-diam memberitahu leluhur kerajaan dan menerima tanggapan yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa leluhur kerajaan adalah orang kuat di tingkat kaisar bela diri, bahkan raja seni bela diri pun tidak dapat bertindak dengan kasar di depan leluhur. Yang mulia bijaksana Zhong Sengnan membungkuk dan menghela napas lalu meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Ratu yang cantik itu mengerutkan kening dan melihat pejabat wanita di sebelahnya, bertanya dengan curiga, apa yang Yuaner katakan akhir-akhir ini? Dia menderita sakit kepala parah, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dia tidak hanya harus mempertimbangkan Grand Tutor dan putra mahkota, dia juga harus berkonsentrasi untuk menanggapi penilaian Raja Wu. Yang menguras pikirannya secara ekstrim bab 971 murid baik Yuanzi. Pejabat wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik di bawah bimbingan guru besar yang mulia telah membuat kemajuan pesat dalam kekuatan dan telah menembus ke alam roh bela diri. Alam roh bela diri baru beberapa hari, bagaimana bisa Yuaner menembus ke alam roh bela diri? Ratu cantik itu tampak tidak percaya. Kamu tahu Yuaner sebelumnya hanya berada di tingkat master bela diri, tetapi setelah hanya beberapa hari, dia melompat lebih dari 40 tingkat dan langsung dipromosikan menjadi ahli roh bela diri di tingkat 50. Bahkan di negara Chu yang luas, belum pernah ada monster seperti itu muncul. Bahkan kaisar pertama negara Chu tidak memiliki kemajuan yang mengerikan seperti itu dalam kultivasi. Yang mulia putra mahkota sangat menyadari bahwa pemberontakan Raja Wu sudah dekat. Dan dia tidak ingin Yang Mulia menghadapi musuh sendirian, jadi dia meminta Guru Agung untuk membantunya meningkatkan kultivasinya, berharap dia dapat berbagi kekhawatiran Yang Mulia dalam pertempuran untuk menumpas pemberontakan. Meskipun Yang Mulia pangeran muda, ketulusannya jarang terjadi di zaman kuno dan modern. Pejabat wanita yang berdiri di dekatnya menghela napas kagum pada rasa keadilan putra mahkota yang mendalam. Tetapi ketika Ratu cantik mendengar ini, dia memiliki ide yang berbeda. Apakah Grand Tutor yang membantu Yuaner menembus ke alam roh bela diri? Dengan cara ini, hal yang luar biasa seperti itu menjadi dapat dimengerti. Namun, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membantu orang luar secara langsung melewati lebih dari 40 level dan naik dari alam seniman bela diri ke alam roh bela diri? Meskipun dia bukan seorang kultivator, Ratu tahu betapa sulitnya hal itu. Bagaimana kondisi guru saat ini? Sang ratu yang cantik menatap pejabat perempuan itu dengan panik dan bertanya dengan tidak sabar, apakah guru besar menunjukkan tanda-tanda kelelahan, atau apakah ada masalah dengan tubuhnya? Pejabat perempuan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya pergi ke Istana Timur, guru besar masih dengan santai makan malam di sana, dan tidak ada sesuatu yang aneh. Sebaliknya, Yang Mulia Putra Mahkota terus menangis dan melolong dengan keras dalam kesakitan yang memilukan dan membuat siapapun yang mendengarkannya menangis. Grand Tutor berkata bahwa ini adalah efek samping dari peningkatan kekuatan secara paksa, dan begitu seseorang beradaptasi, kultivasinya akan meningkat pesat. Kemudian, Yang Mulia Putra Mahkota akhirnya mengatasi rasa sakit yang memilukan dan berhasil naik ke alam martial spirit. Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Ratu yang cantik itu memelototi pejabat wanita itu. Dadanya naik turun saat dia memarahi, wajar jika Yuaner merasakan sakit saat dia meningkatkan kekuatannya. Namun, bagaimana mungkin guru besar yang telah menghabiskan begitu banyak energi dan upaya untuk membantu Yuan menerobos bisa begitu santai? Tuan Taifu memiliki visi yang begitu luas, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Anda sedang mengawasi di sana? Jika Anda menemukan petunjuk apapun, maukah Anda kembali untuk melapor kepada saya?
Dia pasti telah menelan semua rasa sakit dan tidak menunjukkannya di depanmu. Pergi ke Istana Timur. Permaisuri yang cantik itu berdiri dari balik meja dengan panik. Dan hendak pergi ke Istana Timur untuk mengunjungi guru besar dengan pikiran yang kalut. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti lagi dan mengerutkan kening. Jika aku pergi mencari Tuan Taifu pada saat seperti ini, bagaimana aku akan menghadapi masalah dewa yang diasingkan di dalam potret? Dalam beberapa hari terakhir kecuali Yuaner datang untuk membujuknya 2 hari yang lalu tapi Guru Agung tidak pernah muncul. Aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Jika dia mengambil inisiatif untuk pergi ke sana saat ini, bukankah itu akan dicurigai sebagai persetujuan diam-diam? Jika Tuan Taifu salah paham dengan pikirannya, bagaimana dia akan menjelaskannya di masa depan? Yang Mulia. Pejabat wanita itu menunggu di samping dengan rasa takut dan gentar, dan melihat bahwa ekspresi Yang Mulia tidak pasti, dia bertanya dengan suara pelan. Permaisuri yang cantik itu sadar dan berubah pikiran, mengatakan, pergi ke dapur kekaisaran. Aku ingin secara pribadi mengawasi koki kekaisaran dan menyiapkan makanan obat bergizi untuk Guru Taifu. Malam itu, di Istana Timur. Chu Yuan memegang tombak dan menebas, menusuk, dan menyapu dengan aura yang kuat. Meskipun usianya masih muda, darah dan energi yang kaya yang terpancar dari tubuhnya telah mencapai tingkat ke-55 dari alam semangat bela diri Ki dan darah, yang setara dengan memiliki kebugaran fisik lebih dari 2.800 poin. Yelang duduk di bangku batu memecahkan biji melon 5 rempah yang didapat dari sistem. Saat dia menggosok kulitnya di tanah, dia merasakan gejolak emosi di hatinya. Apakah ini putra takdir yang menginspirasi? Batas toleransi rasa sakit ini terlalu mencengangkan. Kau tahu meskipun ramuan fisiknya dapat meningkatkan kebugaran fisik seseorang, itu juga membutuhkan beban fisik yang sangat besar. Jika itu meningkat terlalu cepat, itu bahkan dapat menyebabkan kehancuran fisik seseorang. Namun, bagi Chu Yuan, masalah ini tampaknya tidak lagi menjadi masalah. Selama masih ada beberapa masalah kecil, Anda bisa istirahat selama 1 jam lalu melanjutkan minum obat, atau meminumnya terus-menerus. Hanya dalam waktu kurang dari 3 hari, Chu Yuan benar-benar meningkatkan kebugaran fisiknya lebih dari 2.700 poin. Sungguh luar biasa hanya dengan memikirkannya. Tuan, saya merasa saya sudah beradaptasi dengan intensitas ini. Saya bisa terus meminum ramuan Ki dan darah. Chu Yuan menyingkirkan tombaknya dan mendatangi Yelang lagi. Tidak ada kejutan di matanya tentang peningkatan kekuatannya yang pesat, tetapi lebih berupa tekad. Dia sudah mendengar berita itu dan tahu bahwa Raja Wu telah memberontak. Raja Wu saat ini seperti awan kabut yang berlama-lama di atas istana Kekaisaran Chu. Dia tidak menyadari keberadaan leluhur istana dan sangat waspada terhadap Raja Seni Bela Diri, seorang pejuang yang kuat di puncak alam Raja Bela Diri. Meskipun jika dia menggunakan 3 transformasi seni naga surgawi sekarang, dia dapat memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan master seni bela diri tingkat rendah dalam waktu singkat ini hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan. Tetapi jika menghadapi Raja Wu Dei, mereka masih seperti semut dan tidak bisa melawan sama sekali. Dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya dan tidak ingin dirinya, putra mahkota Chu Agung, menjadi penonton jika Raja Wu benar-benar menyerang kota kekaisaran. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya akan berjuang untuk Chu Agung mereka, dan dia, sebagai murid, harus menonton dari belakang. Minumlah. Yelang mengeluarkan botol minuman besar dari ruang sistem seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mengisinya dengan puluhan botol obat fisik. Setelah meminum ini, Chu Yuan memiliki cukup energi untuk meningkatkan kondisi fisiknya hingga batas atas ramuan. Chu Yuan mengambil botol minuman itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mundur beberapa langkah seolah memegang air suci, duduk bersila di tanah, lalu dengan cekatan membuka tutup botol dan menuangkan minuman itu ke mulutnya. Saat ini, seorang pejabat wanita dari Istana Timur datang perlahan dengan mangkuk porselen di tangannya. Dia menatap Yelang dengan senyum di matanya dan berkata, Guru Taifu. Ini adalah sup tremela dan biji teratai dengan tambahan irisan ginseng ini secara khusus disiapkan oleh Yang Mulia untukmu. Aku sedikit haus, terima kasih Yang Mulia. Yelang meletakkan biji melon di tangannya di atas meja batu saat dia mengambil mangkuk porselen alisnya tiba-tiba berkerut dengan sedikit kejutan di wajahnya. Ketika pejabat wanita melihat adegan ini dia terkejut seperti yang diharapkan. Yang Mulia Ratu sangat pandai meramalkan sesuatu. Guru besar itu benar-benar memiliki masalah kesehatan. Jika tidak, bagaimana mungkin tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku? Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, dan dia diam-diam menyesali bahwa dia tidak menyadari bahwa guru besar telah membayar harga yang sangat mahal untuk membantu Yang Mulia Putra Mahkota meningkatkan kekuatannya, dan dia dengan bodohnya memberitahu Yang Mulia bahwa guru besar baik-baik saja. Ini benar-benar tidak benar. Tangan Yelang membeku di udara untuk sementara waktu, lalu dia akhirnya bergerak. Suara mekanis dingin berdering di benaknya. Ding! Kebugaran fisik Chu Yuan, sang putra keberuntungan, telah mencapai 3.000 poin yang setara dengan kebugaran fisik dasar dari host. Ding kekaguman sang putra keberuntungan terhadap host bagaikan sungai yang bergelombang yang tak terbendung dan memicu mekanisme umpan balik. Ding sang putra keberuntungan meningkatkan kebugaran fisiknya sebesar 50 poin selamat kepada host karena mendapatkan bonus 15 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 75 poin kebugaran fisik catatan 1 Chu Yuan putra keberuntungan. Mengambil buah kekuatan manusia super plus 1 dan umpan balik 75 poin kebugaran fisik telah selesai catatan 2 nilai pemujaan Chu Yuan. Putra keberuntungan cukup dan dapat terus memberikan umpan balik pada fisik tuan rumah catatan 3 putra keberuntungan Chu Yuan memberikan umpan balik kebugaran fisik.
Yang dapat digunakan dalam kombinasi dengan seni 9 putaran naga surgawi bab 972 Master Pejabat Wanita Taifu. Aku menangis sampai mati. Oh sial, apakah kamu masih bermain seperti ini? Bahkan Yelang tidak bisa menahan diri untuk menarik napas setelah mendengar suara perintah sistem memberikan kontribusi kecil terhadap kenaikan suhu di dunia lain. Setelah fisik Chu Yuan melebihi 3000 fisik dasarnya, setiap peningkatan akan memberinya umpan balik fisik 15 kali lipat. Dengan kata lain, jika kebugaran fisik Chu Yuan ditingkatkan menjadi 4000 poin, kebugaran fisik dasarnya dapat diperkuat menjadi 4500 poin. Dengan cara ini, bukankah itu berarti semakin kuat Chu Yuan jadinya, semakin banyak umpan balik yang dia, sebagai tuannya, akan terima, dan semakin kuat dia jadinya? Lalu bukankah itu akan menjadi sia-sia jika dia menyimpan 6 putaran Tianlong Jue? Oh, ngomong-ngomong, dia tidak menyimpan 6 revolusi seni naga surgawi untuk dirinya sendiri. Tapi dia khawatir tubuh muridnya tidak akan mampu menanggungnya, jadi dia sengaja tidak mengajarkannya kepada orang lain. Aku sangat bersemangat hingga hampir memasukkan pikiran-pikiran salah yang nyata. Tuan, saya telah berhasil menyerap ramuan darah dan ki ini. Saya merasa seperti telah menyentuh penghalang dari semangat bela diri darah dan ki tingkat 57. Chu Yuan, yang sedang duduk bersila di tanah, berdiri dan menghampiri Yelang. Setelah membungkuk dengan hormat, wajah mudanya penuh dengan tekad. Guru, saya masih ingin terus meningkatkan kekuatan saya. Sesulit apapun itu, selama kekuatan saya terus meningkat, saya bisa menanggungnya. Dia masih memiliki gagasan yang sama bahwa Martial Spirit Ki dan darah level 56 terlalu lemah dan sama sekali tidak dapat memainkan peran penting. Jika dia ingin membantu gurunya dan berbagi kekhawatiran ibunya, dia harus menjadi lebih kuat. Karena alasan ini, dia bersedia mencoba seberapapun sulitnya. Ramuan darah ini sangat mahal meskipun tidak memiliki terlalu banyak efek samping, itu sudah mencapai batas levelmu saat ini mengonsumsi lebih banyak tidak akan membawa efek apapun. Jika aku ingin terus meningkatkan kekuatanku aku harus mengambil buah darah, tetapi aku sudah memberikan banyak buah ini kepada Zong Qian sebelumnya. Baiklah karena kamu memiliki hati seperti itu Yuaner, aku sangat senang dan tentu saja akan membantumu. Meskipun Yelang menantikan peningkatan kekuatan Chu Yuan yang berkelanjutan, dia tetap berpegang pada pandangan yang sama. Karena kamu memberi, kamu harus bertindak seperti kamu memberi. Itu hanya lambaian tangan kasual, seperti sedekah. Bagaimana jika Chu Yuan salah paham bahwa harta yang meningkatkan kekuatan ini seperti kubis? Yelang dengan ragu-ragu mengeluarkan buah darah dari ruang sistem dan perlahan meletakkannya di atas meja batu satu persatu, total 19. Melirik Chu Yuan, dia menghela napas dan berkata, jika kamu bisa mengambil semua buah-buahan ini, kekuatanmu bisa ditingkatkan ke puncak Wuling. Saat kamu mengaktifkan putaran pertama dari 3 putaran seni naga langit, kamu bisa mengerahkan kekuatan tempur seorang Wuzong level 65 dalam waktu singkat. Aku tidak akan mengecewakan guruku. Chu Yuan menatap buah darah itu, matanya penuh antisipasi. Sama halnya. Dia melirik guru di depannya, mengetahui dalam hatinya betapa berharganya harta karun yang bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang ini. Kau tahu, bahkan Kaisar pertama Chu Agung pun belum pernah mendengar promosi yang begitu mengerikan. Pada usia baru 13 tahun, dia sudah mencapai tingkat tertinggi Wuling di Dachu. Belum lagi setelah mengaktifkan 3 transformasi naga langit, dia dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sebanding dengan Wuzong tingkat 65. Atau bahkan seorang Wuzong puncak. Bahkan jika dia seorang raja bela diri pemula, dia berani bertarung. Hanya dengan cara ini aku bisa memainkan peran kecil dalam pertempuran menentukan dengan Raja Wu dan membantu Tuan membersihkan sebagian sampah yang ingin meluncurkan serangan diam-diam. Kebaikan Tuan Guru seberat gunung Tae. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakan guruku. Ding! Nilai pemujaan Chu Yuan, putra keberuntungan, telah meningkat sangat pesat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100.000. Ding Chu Yuan, putra takdir, memperlakukan tuan rumah seperti ayah kandungnya. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 5000000. Mendengarkan suara perintah sistem lagi, Yelang melambai ke arah Chu Yuan dengan emosi, dan ketika Chu Yuan mendatanginya, dia dengan lembut membelai kepalanya. Yuaner, peningkatan kekuatan yang pesat tidak semuanya baik. Kamu harus beradaptasi dengan kekuatan ini, dan ingat untuk tidak terpesona oleh peningkatan pesat kultivasimu. Jika itu terjadi, bukan hanya tidak akan meringankan kekhawatiran ibumu, tetapi dia bahkan mungkin mengkhawatirkannya. Apakah kamu mengerti, anakku, ingat ini baik-baik. Chu Yuan mengangguk dengan berat, wajahnya yang muda penuh emosi. Tiba-tiba, dielus kepalanya oleh gurunya alih-alih dipukul membuatnya merasakan perhatian dan cinta yang mendalam. Dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan gurunya seumur hidupnya. Petugas wanita itu telah memperhatikan dengan tenang dari samping. Memandang Grand Tutor dan putra mahkota seolah-olah mereka adalah ayah dan anak. Jika itu tidak terjadi di depan semua orang, dia akan menutupi mulut dan hidungnya dan sangat terharu hingga meneteskan air mata. Harta karun semahal itu adalah sesuatu yang bahkan perbendaharaan kerajaan Chu Agung tidak pernah miliki. Tetapi Grand Tutor mengizinkan Yang Mulia Putra Mahkota untuk mengambilnya terlepas dari biayanya dan dia juga menghubungi Zong Qian dan membayar harga untuk harta itu. Saya khawatir semua ini adalah hasil dari perencanaan Grand Tutor untuk masa depan Yang Mulia Ratu bahkan pada saat kritis seperti itu. Grand Tutor tidak hanya tidak memiliki keluhan, dia juga tidak meminta imbalan apapun, tetapi dia terus memberi diam-diam Tuan Taifu.
Saya benar-benar menangis terseduh-seduh Guru Taifu, mohon minumlah makanan obat yang Mulia siapkan untuk Anda. Melihat Yang Mulia Putra Mahkota berusaha meningkatkan kekuatannya lagi, pejabat wanita itu berbicara untuk mengingatkannya dengan tenang. Matanya penuh emosi saat dia berkata, setelah Anda selesai minum. Saya masih harus kembali untuk melapor. Yelang mengambil mangkuk itu dan memakan semua sup tremela dan biji teratai dan irisan ginseng di dalamnya. Kemudian dia menyerahkan mangkuk itu, menatap pejabat wanita itu. Dan berkata dengan serius, setelah Anda kembali, ingat untuk mengingatkan Yang Mulia untuk beristirahat lebih awal. Saya tidak bisa menjelaskan detail tentang hal-hal tambahan secara langsung. Jadi saya hanya bisa menyusahkan Anda untuk membantu memberi saya lebih banyak nasihat. Pejabat wanita itu mengambil mangkuk porselen dan mengangguk dengan berat, Tuan Taifu, yakinlah. Aku tahu itu dengan jelas saat dia berbalik dan meninggalkan Istana Timur, dia merasakan kebencian di hatinya tidak peduli apapun. Yang Mulia Ratu dan Guru Agung tidak boleh dibiarkan berpisah. Dia telah mengunci pasangan sempurna wanita cantik ini. Karena Yang Mulia Ratu melarangnya berbicara omong kosong di depan para guru, dia terus mengobrol di telinga Yang Mulia. Dia hanya tidak percaya bahwa hati Yang Mulia Ratu terbuat dari batu dan bahwa dia akan tetap begitu keras kepala. Pejabat wanita dengan pemikiran seperti itu akhirnya tiba di ruang belajar kekaisaran seperempat jam kemudian. Permaisuri cantik yang sedang bekerja di meja perlahan mengangkat kepalanya, meliriknya, dan berkata dengan tenang, bagaimana makanan obatnya? Pejabat wanita itu menundukkan kepalanya dan melaporkan dengan jujur ketika Guru Agung mengetahui bahwa itu diseduh oleh Yang Mulia sendiri. Dia segera menelan semuanya, bahkan mengunyah dan menelan irisan ginseng di dalamnya. Permaisuri cantik perlahan mengerutkan kening dan menatap pejabat wanita itu, mengetahui bahwa itu adalah pejabat wanita pribadinya yang telah mengatakan terlalu banyak omong kosong lagi. Namun, setelah memikirkannya berulang kali, kerutannya berangsur-angsur mengendur, dan dia melanjutkan bertanya tanpa penyelidikan lebih lanjut, apakah ada sesuatu yang tidak biasa, Guru Taifu? Bab 973 Kekuatan Raja Wu terungkap, Yang Mulia Bijaksana. Memang ada sesuatu yang salah dengan kesehatan Grand Tutor. Meskipun Grand Tutor telah menyembunyikannya dengan sangat baik, gerakannya tiba-tiba menjadi sedikit lambat, dan kadang-kadang dia tiba-tiba menjadi linglung. Seolah-olah pikirannya sedang mengembara. Obat semahal itu untuk meningkatkan kekuatan Yang Mulia Putra Mahkota pasti memiliki efek negatif tetapi Yang Mulia Putra Mahkota sama sekali tidak menyadarinya. Setelah setiap kenaikan jabatan guru besar akan menyentuh kepala putra mahkota saya menduga bahwa guru besar mungkin telah mentransfer efek samping ini kepada saya sendiri. Jika tidak dengan kultivasi mendalam Guru Taifu situasi abnormal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Pejabat wanita itu menundukkan kepalanya, merasa sangat ketakutan. Dia tidak tahu apakah tebakannya benar, tetapi pasti ada hubungan yang besar. Dan pada saat seperti ini, situasinya harus dibesar-besarkan agar Yang Mulia Ratu panik, sehingga dia akan berinisiatif untuk mencari Guru Agung. Jika sesuatu terjadi pada Guru Agung, dia secara alami akan mempersingkat waktu bagi Yang Mulia Ratu untuk mengetahuinya. Jika Grand Tutor baik-baik saja, Yang Mulia Ratu akan senang dan pasti tidak akan mengganggunya. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang pejabat wanita pribadi tanpa kultivasi. Bagaimana dia bisa memahami situasi seorang pejuang yang kuat di tingkat Raja Bela Diri? Dapat dimengerti bahwa aku salah menebak. Memang begitu. Permaisuri yang cantik itu tidak menggerakkan memorial di tangannya sejak dia mendengar langkah kaki pejabat wanita itu. Setelah mendengar kata-kata ini dia meletakkan memorial itu di samping merasa linglung. Dia tahu bahwa jenis obat yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan ini pasti ada harganya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Grand Tutor akan begitu bodoh hingga mengalihkan harga dari Yuaner ke dirinya sendiri. Mungkinkah karena guru besar tahu bahwa dia mencintai Yuaner sehingga dia tidak ingin Yuaner terluka? Namun, Nyonya Taifu tahu dalam hatinya bahwa dia tidak ingin dia terluka. Sampaikan perintahku kumpulkan obat berharga untuk Ki dan darah segera jika kamu dapat menyembuhkan luka guru besar. Anda akan diberikan gelar markis dari 10.000 rumah tangga, hadiah 10.000 koin emas, dan 1.000 hektar tanah. Permaisuri cantik itu panik dan mengeluarkan dekrit kekaisaran. Dia dalam keadaan linglung dan tidak lagi peduli apakah dia diasingkan ke alam abadi atau tidak. Dia memerintahkan, pergi ke Istana Timur. Aku ingin bertemu dengan Grand Tutor secara langsung. Saat dia berdiri dari belakang mejanya, dia tiba-tiba dilanda kegelapan yang menyebabkan tubuhnya yang sudah ramping bergetar yang mulia. Pejabat wanita itu dengan cepat maju dan mendukung permaisuri. Dia berkata dengan panik, Yang Mulia, kesehatan Anda semakin memburuk. Setelah beberapa saat, dia menopang lengan pejabat wanita itu dan secara bertahap sadar. Dia memerintahkan dengan serius, jangan bicara omong kosong lagi di depan master. Kalau tidak, saya hanya akan meminta pertanggungjawabanmu. Pejabat wanita itu mengangguk dengan berat, tetapi dia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Seberapa hebat keterampilan medis Master Taifu? Selama saya bertemu Yang Mulia, saya akan tahu kondisi fisik Yang Mulia saat ini. Saat itu, tidak hanya hubungan antara guru besar dan Yang Mulia secara bertahap akan membaik, tetapi bahkan kesehatan Yang Mulia akan pulih. Membunuh 2 burung dengan 1 batu permaisuri cantik itu melangkahi ambang ruang belajar kekaisaran dan berjalan lurus menuju Istana Timur. Baru beberapa langkah dari ruang belajar kekaisaran dia mendengar raungan dari kejauhan, lepaskan aku kalian bajingan, kalian telah menunda urusan pentingku. Kalian semua akan kehilangan kepala, aku ingin bertemu Yang Mulia, aku ingin bertemu Yang Mulia. Ratu cantik itu berhenti sejenak.
Melihat penjaga kerajaan yang mengenakan baju zirah tidak jauh dari sana, dan memerintahkan pejabat wanita di sebelahnya, kirim orang itu ke sana. Ada sedikit kesungguhan dalam ekspresinya. Saat itu tengah malam dan ada seseorang yang membobol rumah tangga kerajaan. Dia bukan seorang pembunuh, jadi pasti ada sesuatu yang besar yang telah terjadi. Masalah terbesar yang dihadapi Great Chu saat ini adalah pemberontakan Raja Wu. Mungkinkah ada perubahan dalam situasi pertempuran? Saat hati ratu yang cantik bergetar, penjaga kerajaan membawa seorang pria berdebu ke depan dan menguncinya dengan erat. Siapa kamu? Dan mengapa kamu memasuki halaman belakang istana kekaisaran di tengah malam? Ratu cantik itu bertanya dengan serius, berharap dalam hatinya bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tetapi pria itu berkata dengan keras dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kota Beisan direbut oleh pasukan Raja Wu. Penguasa kota Beisan terbunuh di tempat oleh para pemberontak. 500.000 tentara Great Chu tewas atau terluka. Pasukan benar-benar terpukul mundur. Omong kosong. Omong kosong, kota Beisan adalah yang terdekat dengan kota kekaisaran dan merupakan benteng terakhir. Komandan hebat Kuzong bertanggung jawab atas kota Beisan. Bagaimana bisa dikalahkan? Ada beberapa kota dan ratusan ribu pasukan di depan kota Beisan. Bagaimana bisa para pemberontak menaklukkan mereka semua dalam satu hari? Ratu yang cantik itu memaksa dirinya untuk tetap tenang dan dengan marah mencela omong kosong pria itu. Wajah pria itu dipenuhi ketakutan. Dan tidak jelas apakah dia takut akan kekuatan Raja Wu atau murka ratu. Seluruh tubuhnya gemetar. Yang mulia, 3 kota-kota Landu. Kota Suesan dan kota Kilin sama sekali tidak melawan para pemberontak. Saat pasukan pemberontak tiba, mereka membuka gerbang kota dan menyerah. Mereka semua adalah pengkhianat. Penguasa kota Beisan kita dikepung dan dibunuh oleh penguasa pengkhianat dari ketiga kota ini. Komandan Zong memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan seorang diri menerobos pasukan raja pemberontak, mengalahkan beberapa jenderal raja pemberontak. Tapi raja pemberontak sama sekali tidak berada di alam raja bela diri. Dia diam-diam telah menembus ke alam kaisar bela diri. Begitu raja pemberontak bergerak, Komandan Zong berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Komandan Zong dia dibuat lumpuh oleh raja pemberontak dan dia telah menjadi orang lumpuh. Kalimat ini seperti petir di benak ratu. Tubuh ratu yang cantik bergetar hebat dan seluruh pemandangan di depannya menjadi gelap dan tampak mulai berputar. Yang mulia, pejabat wanita itu dengan panik menopang ratu dan kemudian dengan gugup berteriak pada pria itu. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa menentukan hal sebesar itu berdasarkan perkataanmu sendiri? Komandan Zong sangat kuat sehingga bahkan jika dia tidak sebanding dengan raja pemberontak, dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Saat Komandan Zong kembali, Yang Mulia pasti akan mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Pria yang dikawal oleh pengawal kerajaan tersenyum pahit. Saya harap saya berbicara omong kosong, tetapi Komandan Zong benar-benar dipecat. Lagi pula, raja pemberontak tidak membunuh Komandan Zong di tempat, tetapi menyelamatkan nyawanya dan sengaja membiarkan kita menyelamatkannya. Saya baru saja bergegas kembali untuk melaporkan situasi pertempuran. Komandan Zong yang digulingkan masih dalam perjalanan. Saya khawatir dia sudah tiba di kota kekaisaran. Tidak akan lama lagi dia mencapai istana kekaisaran. Jelajahi, ratu cantik itu memandangi pengawal kerajaan, menahan sakit kepala yang membelah, dan mendesak mereka dengan suara dingin. Seorang ahli top di antara penjaga kerajaan, dengan tingkat kultivasi seorang ahli seni bela diri, langsung terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Ketika dia kembali, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berlutut di depan ratu yang cantik dan berkata dengan gemetar, Yang Mulia, Komandan Zong berada di ranjang kematiannya. Aku khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Ratu yang cantik itu sangat terkejut dan sedikit harapan yang ada di hatinya hancur oleh kata-kata ini. 4 kota besar di sekitar kota kekaisaran memberontak atau tewas dalam pertempuran. Sekarang tidak ada penghalang antara kota kekaisaran dan Raja Wu. Komandan Zong yang berada di tingkat Raja Bela Diri sebenarnya berada di ranjang kematiannya. Raja Bela Diri bahkan berhasil menembus tingkat Kaisar Bela Diri, sama seperti leluhur kerajaan. Situasi tiba-tiba menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Dacu. Cepat beritahu para tabib kekaisaran, selamatkan, selamatkan. Ratu yang cantik tahu bahwa dia harus bertahan saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di udara. Kegelapan di depannya menelan cahaya inci demi inci sampai dia diselimuti kegelapan total. Terjadi teriakan panik di istana. Yang Mulia, cepat panggil tabib istana. Bab 974 Sang Ratu sakit kritis. Saat permaisuri cantik itu pingsan, istana Chu yang megah jatuh ke dalam kekacauan. Banyak dokter kekaisaran dari Biro Medis Kekaisaran bergegas ke tempat kejadian dan memeriksa denyut nadi pasien melalui benang gantung. Ketika Yelang dan Chu Yuan tiba setelah menerima berita, sekelompok tabib istana sudah berlutut di istana Yangxin, menundukkan kepala mereka ke tanah. Gemetar ketakutan dan gentar, Ibu Suri Chu Yuan berseru, dan kultivasi alam roh bela dirinya meledak. Dia berjalan cepat ke depan dan menatap permaisuri cantik yang berbaring di ranjang naga dengan wajah biru. Air mata mengalir di matanya. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, rasa takut dan sakit yang berdampingan. Sesaat, dia sangat sedih hingga kehilangan suaranya. Guru Taifu, Anda harus menyelamatkan Yang Mulia. Yang Mulia hanya bisa mengandalkan Anda untuk merawatnya sekarang. Kelompok dokter gadungan ini semua mengatakan bahwa Yang Mulia tidak akan selamat. Pejabat wanita itu menangis begitu keras hingga tidak lagi peduli tentang etika. Dia meraih pakaian Yelang dan memohon dengan getir. Yelang menepis tangan pejabat wanita itu dan datang di depan permaisuri yang cantik.
Alisnya masih berkerut. Dia mengeluarkan jarum perak dari ruang sistem dan memasukkannya ke titik-titik akupuntur di sekitar tubuh permaisuri yang cantik dengan lancar. Seperempat jam berlalu dalam sekejap dan butiran keringat muncul di dahi Yelang, bahkan wajahnya menjadi pucat. Guru, bagaimana ibu? Chu Yuan menggerakkan lututnya di tanah dan datang ke ranjang naga. Dia mengangkat kepalanya dengan mata merah dan menatap Yelang dengan panik. Takut gurunya akan mengatakan kata-kata yang sama seperti tabib istana. Yelang menyeka keringat dari dahinya, wajahnya pucat, dan napasnya sedikit tidak teratur. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia sudah lemah, dan malam panjang meninjau memorial sama dengan menarik vitalitasnya di muka. Saya tidak tahu pukulan macam apa yang dia hadapi kali ini, yang secara langsung menyebabkan penyakit lamanya kambuh. Menyebabkan tubuh yang mulia yang sudah lemah menjadi benar-benar ambruk. Jika saya tidak bertindak tepat waktu, saya khawatir yang mulia tidak akan selamat malam ini. Sayang sekali bahkan jika aku bertindak. Aku paling banter hanya bisa mempertahankan hidup yang mulia ratu selama 3 hari. Jika tidak ada rencana cadangan, bahkan jika seorang dewa abadi datang ke sini, akan sulit untuk menyelamatkannya. Awalnya aku punya obat berharga yang bisa menyembuhkan luka fisik semacam ini tapi sayangnya aku sudah menghabiskannya dan aku tidak lagi memiliki obat berharga ini. Pikiran Chu Yuan tersambar petir dan dia benar-benar bingung. Tabib istana mengatakan bahwa ibu tidak akan selamat, tetapi bahkan sang guru mengatakan bahwa ibu memiliki 3 hari lagi untuk hidup. Mungkinkah Chu Yuan benar-benar akan kehilangan ibunya sepenuhnya? Pejabat wanita di sebelahnya menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, tubuhnya gemetar dan air mata mengalir deras seperti bendungan jebol. Dia tahu bahwa Grand Tutor telah menyiapkan obat berharga untuk Yang Mulia untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi Yang Mulia sebelumnya telah mengizinkan Komandan Zong untuk mengambil obat yang begitu mahal. Yang Mulia seharusnya dapat menjaga kesehatan Anda dengan baik. Siapa yang tahu bahwa selama periode waktu ini begitu banyak hal akan terjadi. Dan pada akhirnya Raja Wu bahkan merebut beberapa kota berturut-turut yang seperti pisau tajam menusuk dada Yang Mulia, menyebabkan Yang Mulia yang sudah sakit kepala parah benar-benar runtuh. 3 hari sudah cukup. Saya akan kembali dengan obat penyembuh secepat mungkin. Mohon jaga baik-baik Yang Mulia Ratu. Yelang menatap ratu cantik yang berbaring di sofa naga. Dia mengulurkan tangannya dan membelai pipinya dengan lembut. Kemudian matanya menjadi tegas dan dia membuat keputusan. Tuan Taifu, apakah Anda akan mencari obat berharga itu? Meskipun kami belum melihatnya dengan mata kepala kami sendiri, dari keterangan orang-orang di arena seni bela diri hari itu, tidak sulit untuk menebak bahwa barang yang dikeluarkan oleh Grand Tutor hari itu adalah teratai salju Tianshan. Komandan Zong sudah berada di ranjang kematiannya hari itu dan akan meninggal. Obat yang sangat berharga bisa membawanya kembali ke kehidupan, bahkan teratai salju Tianshan pun akan kesulitan melakukannya. Kecuali itu adalah teratai salju Tianshan legendaris yang berusia 1000 tahun. Guru Taifu, jenis obat penyembuh itu tidak hanya sangat berharga, tetapi juga langka di dunia. Ini adalah hadiah dari surga bahwa Anda bisa mendapatkannya. Bagaimana Anda bisa menemukan yang kedua? Sekelompok dokter kekaisaran yang berlutut di tanah memang adalah dokter-dokter terbaik di Dacu. Hanya berdasarkan beberapa cerita lisan dari hari itu, identitas sebenarnya dari teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun itu ditebak sambil merasa cemas mereka mengungkapkan pendapat mereka. Tuan Taifu, obat-obatan berharga itu tumbuh di tempat-tempat yang sangat berbahaya menurut catatan sejarah. Tempat-tempat itu bukan lagi wilayah manusia, tetapi terletak di area inti ras alien lainnya. Lagi pula, obat berharga semacam ini mungkin juga sangat dihargai oleh ras alien. Pasti ada orang-orang kuat tingkat atas yang menjaganya. Jika Anda ingin memetiknya, Anda pasti akan bertarung dengan orang-orang kuat dari ras lain. Tuan Taifu, Yang Mulia sedang sekarat, Anda sama sekali tidak boleh membuat kesalahan lagi. Great Chu saat ini berada dalam situasi di mana sudah hujan, atapnya malah bocor. Tidak lama setelah bencana alam, Raja Wu, yang telah mengamati bencana itu dengan penuh ketamakan, secara langsung melancarkan pemberontakan. Komandan Zong digulingkan dan satu-satunya prajurit tingkat Raja Bela Diri yang tersisa di Great Chu benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Sang ratu dalam keadaan koma dan akan segera meninggal. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya yang dapat diandalkan oleh Great Chu sekarang adalah Yang Mulia Putra Mahkota Chu Yuan. Dan seberapa besar pengaruh yang bisa dibuat oleh Yang Mulia Putra Mahkota, seorang anak kecil. Seluruh istana menghargai Chu Yuan karena guru agung di belakangnya. Jika guru agung, seorang raja seni bela diri puncak, bertanggung jawab atas kota kekaisaran, mungkin kita akan mampu melawan para pemberontak. Jika bahkan guru agung menghilang tanpa jejak, maka Chu Agung akan menjadi debu di bawah kavaleri besi pasukan Raja Wu. Meskipun mereka adalah tabib kekaisaran, mereka sangat diberkati oleh mendiang kaisar dan setia kepada Chu Agung. Bahkan jika itu berarti kematian, aku harus menyampaikan apa yang ada di hatiku. Demi Chu Agung, Guru Taifu tidak boleh mengambil risiko apapun. Guru, Anda memberitahu saya di mana lotus salju Tianshan 1000 tahun berada. Saya akan pergi mencarinya, dan saya pasti akan menemukan obat berharga ini untuk ibu saya. Mata Chu Yuan penuh dengan tekad dan dia ingin ibunya membuka matanya lagi. Yang Mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Sama sekali tidak. Yang Mulia, mohon pikirkan 2 kali. Pasukan Raja Wu akan segera tiba di kota kekaisaran. Ratusan ribu tentara Chu tidak memiliki pemimpin dan hanya menunggu Yang Mulia Putra Mahkota untuk mengambil komando dan memberi perintah. Jika Yang Mulia membuat kesalahan,
Chu akan. Tabib kekaisaran dan bahkan para menteri yang bergegas ke tempat kejadian semuanya berlutut di tanah dan mencoba membujuknya. Mata Chu Yuan merah karena marah. Menurut apa yang kau maksud, kau menyerah pada ibu kita dan tidak peduli tentang hidup atau matinya? Kalian semua pengkhianat, ibumu telah memperlakukanmu dengan baik, bagaimana bisa kalian begitu kejam? Sini, seret para pengkhianat ini dan hukum mati mereka. Seluruh tubuh Chu Yuanqi gemetar, matanya merah, dan dia berteriak dengan marah. Segera, penjaga kerajaan memasuki istana panjang umur yang tenang. Dengan hawa dingin yang terpancar dari baju zirah mereka, para pengawal kerajaan ini adalah kepercayaan sejati keluarga kerajaan Chu. Masing-masing dari mereka dipilih oleh mendiang kaisar setelah melalui berbagai putaran seleksi. Mereka semua telah menerima bantuan dari keluarga kerajaan dan setia kepadanya. Sekarang Yang Mulia Ratu tidak sadarkan diri, kelompok orang ini telah menerima Chu Yuan sebagai pemimpin mereka. Mereka akan membunuh siapapun yang diperintahkan oleh Yang Mulia Putra Mahkota untuk dibunuh. Suasana khidmat dan penuh pembunuhan langsung menyebar di istana Yangxin. Yuaner, biarkan mereka mundur. Ye Lang berbicara dengan dingin, menatap Chu Yuan. Apa yang dikatakan oleh para dokter dan menteri kekaisaran ini adalah benar, mereka semua adalah menteri yang setia, bagaimana bisa kamu membunuh mereka sesuka hati? Bab 975 menunda waktu. Para dokter dan menteri kekaisaran ini membuat masalah sederhana menjadi rumit dan serius. Inilah yang dia inginkan, jika mereka terbunuh, bukankah akan ada satu orang yang lebih sedikit yang mengetahui situasinya dan melebih-lebihkan keseriusan situasi tersebut? Mundur, Chu Yuan tidak berani membantah perintah gurunya. Dia melambaikan tangannya dan meminta pengawal kerajaan untuk mundur. Meskipun dia masih muda, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran para menteri yang loyal ini? Nasihat yang jujur mungkin tidak menyenangkan di telinga, tetapi amarah di hatiku benar-benar tidak terkendali. Terlebih lagi, ini menyangkut nyawa ibunya. Dia sangat marah sehingga jika tuannya tidak menegurnya, dia benar-benar akan kerasukan. Tuan, beritahu saya di mana saya bisa mencari teratai salju Tianshan. Dan aku akan segera berangkat. Ibu telah mengabdikan seluruh energinya untuk anak-anaknya dan negara Chu yang agung. Apapun risikonya, tidak boleh terjadi apapun padanya. Chu Yuan dengan bersemangat meraih lengan Ye Lang dan memohon dengan getir, suaranya bergetar. Pejabat wanita di sampingnya menutupi wajahnya dan terisak, bukan hanya karena dia sedih untuk permaisuri tetapi juga untuk Grand Tutor. Melihat permaisuri dalam kondisi ini, kesedihan di hati Grand Tutor pasti lebih besar daripada putra mahkota. Ye Lang menatap Chu Yuan dengan dingin dan berkata dengan tegas, kau tetap saja di istana dan Yang Mulia tidak akan melakukan kesalahan apapun dalam 3 hari. Aku akan mengurus masalah teratai salju Tianshan 1000 tahun dan mencoba untuk kembali dalam 3 hari. Kuharap kau tidak akan bermalas-malasan dalam kultivasimu saat itu. Setelah mengatakan ini tanpa memberi Chu Yuan kesempatan untuk membantah, dia berbalik dan menghilang ke istana Yangxin. Sebelum pergi, dia sengaja pergi ke rumah sakit kekaisaran tempat Zhong Shengnan berada. Ketika dia melihat Zhong Shengnan terbaring di ranjang rumah sakit dengan tulang-tulangnya hancur dan disiksa seperti sepotong daging busuk, sudut mulutnya berkedut. Komandan Zhong dari Chu Agung telah dilanda banyak bencana. Dia menderita cedera remuk seperti hemiplegia satu demi satu. Untungnya, aku bertemu dengannya. Jika tidak, aku sudah mati 800 tahun yang lalu. Orang ini juga orang kepercayaan ratu. Dan dia sangat berterima kasih padanya. Dia lebih berguna saat dia hidup daripada saat dia mati. Ye Lang tidak ragu dan langsung menggunakan keterampilan medis dewanya untuk menarik Zhong Shengnan kembali dari ambang kematian. Dia kemudian menyerahkan kasus itu kepada orang-orang dari rumah sakit kekaisaran untuk menangani akibatnya. Dia juga tidak mengambil tindakan dasar untuk mengisolasi dirinya dari rasa sakit. Bagaimanapun, Zhong Shengnan masih hidup dan masih bisa merasakan sakitnya. Hanya dengan mengalami rasa sakit seperti inilah seseorang dapat lebih berempati dan merasakan siksaan yang dialami ratu saat ini. Bagaimanapun juga, ratu yang cantik itu tampak tertidur sekarang dan tidak merasakan sakit apapun. Ketika dia bangun, bukan hanya tidak ada rasa sakit, tetapi dia bahkan merasakan kenyamanan setelah istirahat yang panjang. Ini mengharuskan Zhong Shengnan untuk tinggal dan memberitahu ratu secara rinci betapa banyak rasa sakit yang dia derita ketika dia berada di ambang kematian. Kondisi sang permaisuri cantik telah distabilkan olehnya bahkan, bukan hanya 3 hari. Sekalipun 30 hari selama para pejabat wanita melayani dengan baik, tidak akan ada masalah tentu saja. Keterampilan medisnya tidak sebanding dengan rumah sakit kekaisaran Dacu Tenggat waktu 3 hari diberikan untuk memungkinkan suasana khidmat ini berfermentasi. Setelah meninggalkan istana, Ye Lang langsung pergi ke restoran tempat Junsi berada dan mengumpulkan semua orang. Tuan, semua orang sudah di sini dan menunggu di luar. Saudara-saudara benar-benar tidak aktif akhir-akhir ini. Selain membuat udang karang dan mengajari orang cara membuat udang karang, mereka tidak punya waktu untuk kegiatan lain. Junsi melaporkan tanpa daya, tetapi pada saat yang sama dia sangat penasaran. Sepertinya sesuatu terjadi di istana malam ini. Di kota kekaisaran yang besar, hampir semua dokter dibawa paksa oleh pengawal kerajaan di istana. Mungkinkah ada orang penting di istana yang punya masalah kesehatan? Ratu sedang sakit, tapi itu tidak penting. Kalian tidak ada kerjaan, kan? Aku punya tugas untuk kalian tangani. Ye Lang melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah ranjau yang penuh dengan bahan peledak muncul di tanah. Dia memerintahkan, pasukan Raja Wu sudah dalam perjalanan menuju kota kekaisaran. Menurut peta, mereka akan tiba paling lama dalam sehari. Anda dan anak buah Anda harus cerdas dan mengubur ranjau di rute perjalanan mereka terlebih dahulu untuk menunda waktu perjalanan mereka dan mencoba menunda kedatangan mereka hingga 3 hari kemudian. Ranjau ini adalah ranjau anti personel terbaru yang dikembangkan.
Ini sangat kuat. Ini berisi lebih dari 700 pecahan peluru dan diisi dengan bahan peledak tinggi. Siapapun yang berada dalam radius 100 meter akan terluka jika tersentuh dan terbunuh jika terkena. Mohon gunakan dengan hati-hati. Penyakit ratu perlu difermentasi, dan bahkan jika itu adalah pertempuran yang menentukan, itu harus menunggu sampai ratu dihidupkan kembali olehnya sebelum bisa dimulai. Tidak mungkin ratu cantik itu masih tidur dan Raja Wu menyerang secara langsung, kan? Saat ini, orang masih dibutuhkan untuk menundanya. Tuan, pasukan Raja Wu memiliki ratusan ribu tentara. Bahkan jika tambang ini kuat, ia tidak bisa membunuh banyak orang. Ketika Junsi mengetahui bahwa permaisurilah yang sakit parah, kekhawatirannya langsung hilang. Dengan adanya Tuan Muda, tidak akan terjadi apapun pada Nyonya Muda. Namun, melihat ranjau darat di tanah, dia tetap merasa tidak berdaya. Seberapapun kuatnya benda ini, paling-paling hanya bisa membunuh beberapa lusin orang, dan hanya itu. Kematian puluhan orang di antara pasukan ratusan ribu orang hanyalah setetes air di lautan dan tidak akan menunda waktu berbaris sama sekali. Aku tidak punya banyak barang ini jadi gunakanlah dengan hemat dan jangan sia-siakan. Ye Lang memberikan peringatan dan kemudian melambai lagi. Swish swish swish. Kantong plastik kulit ular muncul di lantai restoran dengan dua karakter Cina Urea terukir di atasnya, dan ranjau berdaya ledak tinggi kecil berguling di dalamnya. Junsi hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini tidak seberapa, mungkin ada ratusan ranjau di dalam kantong plastik. Dan jumlah kantong plastik mencapai lebih dari 50. Ada puluhan ribu granat yang tergeletak di lantai restoran. Jika seseorang secara tidak sengaja menarik cincin penarik pada saat ini, semua yang berada dalam radius beberapa ribu meter di sekitar restoran akan rata dengan tanah. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasinya pun akan hancur menjadi kabut darah dalam sekejap. Tujuan Anda adalah untuk menunda laju pasukan Raja Wu. Tidak perlu konfrontasi langsung, dan Anda tidak perlu mempertimbangkan jumlah KDA. Pasang saja ranjau terlebih dahulu, dan biarkan Dacu menangani sisanya. Ye Lang berbicara dengan tenang dan memberikan instruksi dengan teratur. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap Junsi untuk beberapa saat. Kemudian dia mengeluarkan beberapa kelopak teratai salju Tianshan putih berusia ribuan tahun dan menyerahkannya kepadanya, berkata dengan serius. Ini adalah apa yang saya titipkan sementara kepadamu. Jika tiba saatnya diperlukan dan semua dokter di kota kekaisaran yang besar tidak berdaya, kamu bisa menggunakannya saat itu, mengerti? Junsi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, guru, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jika Junsi masih tidak bisa menebak pikiran Tuan Muda setelah perintah seperti itu, maka dia benar-benar sudah menjadi orang kepercayaan selama ini dengan sia-sia. Saat perintah diberikan, Junsi dengan cepat menyampaikan instruksi Ye Lang. Lusinan pengawal dan pelayan keluarga Ye, masing-masing membawa sekantong urea, bergegas keluar dari kota kekaisaran dengan tergesa-gesa. Selama 2 atau 3 hari berikutnya. Sementara Ye Lang sedang beristirahat di restoran sistem di benaknya terus berdering. Dengan keberuntungan Cui Wan mengambil buah kekuatan super untuk meningkatkan kebugaran fisiknya sebesar 50. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan kebugaran fisik plus 75 gigitan bab 976 peningkatan kekuatan pesat dalam 3 hari. Perintah sistem terdengar dari waktu ke waktu. Orang bisa membayangkan betapa pekerja kerasnya murid baik Yuanzi selama beberapa hari ini. Aku khawatir dia tidak peduli dengan rasa sakit fisik sama sekali dan terus mengambil buah kekuatan manusia super. Tidak hanya dia berlatih keras sesuai instruksi Ye Lang, tetapi dia juga memendam amarah di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya dan ingin melampiaskan amarahnya pada pasukan Raja Wu. Tunggu saja hari pertempuran yang menentukan. Saat Cui Wan menahan rasa sakit dan siksaan untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Lang yang sedang berbaring di restoran dilayani oleh seorang pelayan juga meningkatkan kebugaran fisik dasarnya dengan kecepatan 15 kali. Panel sistem. Karakter, Ye Lang usia 26 fisik, 6.000 catatan 14500 poin kebugaran fisik dasar, dapat digandakan catatan 2. 200 poin peningkatan keterampilan pernapasan dapat digandakan catatan 3300 berasal dari faktor eksternal buah ditingkatkan dan tidak dapat digandakan pesona, 99. Nilai penjahat takdir, 16.285.008 keterampilan. Seni naga langit 9 putaran, putaran ke-6 meningkat sebesar 113, dan meningkatkan ke putaran ke-7 membutuhkan 15 juta poin nilai penjahat takdir tubuh ilahi yang murni. Teknik pernapasan Tai Chi, dan teknik pernapasan matahari tingkat dewa, pengguna teknik pernapasan dapat meningkatkan fisik sebesar plus 5 setiap hari, mengabaikan batas atas. Afinitas keterampilan LV10 Afinitas grup plus 100 keterampilan piano tingkat dewa, seni teh tingkat dewa. Kaligrafi tingkat dewata penyamaran tingkat dewata kemahiran senjata api tingkat dewata persepsi bahaya tingkat lanjut. Keterampilan medis tingkat dewa keterampilan menyanyi tingkat dewa keterampilan gitar tingkat dewa pemblokiran informasi tingkat dewa. Persenjataan lokal warna mendominasi tubuh emas abadi catatan perlu ditingkatkan ladang roh jahat dapat ditingkatkan nilai penjahat takdir meningkat pasif. Mall, pembukaan pusat lotre setiap lotre menghabiskan 1000 poin penjahat takdir sistem ransel pedang Kaisar Xiao sangat meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan. Dapat digabungkan dengan versi tidak lengkap dari Plain Halberd Overload Spear sangat meningkatkan kekuatan tempur. Dapat digabungkan dengan versi tidak lengkap dari Plain Halberd Merrow Cleansing Pill plus 999.
Beauty Pill Plus 999, sebuah album foto BB Torna album foto Mas by Kotor. Boneka seks bulan silikon Sister Hui plus 1 ditusuk 3 kali kantong sendawa anak manusia plus 40 baru edisi foto edisi khusus cinta puncak es buah memori plus 68. Rok peri warna-warni plus 5 teratai salju Tianshan plus 3975 ramuan konstitusi plus 10 plus 168. Ramuan konstitusi plus 10 versi yang ditingkatkan plus 150 ramuan konstitusi yang ditingkatkan plus 165 batas atas konstitusi 2000 poin jimat petir plus 468 jimat api plus 265. Demon Slayer Sword plus 3 ramuan konstitusi luar biasa plus 350 batas atas konstitusi 3000 poin hati jiwa laut plus 10 edisi 1 tahun. Melihat panel sistem yang panjang, Yelang sedikit terkejut. Dia benar-benar pria keberuntungan yang inspiratif. Terlalu gemuk, umpan balik kebugaran fisik sering kali 1. 500 poin dan itu bisa digandakan. Manfaat yang dia dapatkan dari semua saudara baik yang telah dia kirim pergi sebelumnya, ditambahkan bersama. Mungkin hanya 2 kali lipat dari murid-muridnya yang baik. Kamu tahu, saudara-saudara yang baik itu sudah turun ke bawah untuk bermain poker, dan tidak mungkin bagi mereka untuk terus memberikan manfaat kepadanya di masa depan. Dan bagaimana dengan Yuanzi? Tidak hanya Yuanzi masih hidup, tetapi selama kekuatannya meningkat di masa depan, kebugaran fisiknya akan tetap ditingkatkan 1,5 kali lipat. Sungguh berharga memiliki murid ini. Terlebih lagi, nilai Destiny V-nya saat ini lebih dari 16 juta. Dan aku ingat ketika aku pergi ke utara dan menarik 7 pedang, itu hampir habis. Kemudian, hanya 5 juta Destiny V-Line Points yang diberikan oleh Zhu Juan dan Xia yang dapat dianggap sebagai pemasukan besar. Dan sisanya hampir semuanya disediakan oleh Yuanzi sendirian dengan nilai penjahat takdir puluhan juta poin. Anak baik seperti itu harus hidup 100 tahun. Melihat 8 di belakang nilai total penjahat takdir. Yelang merenung sejenak sebelum sadar benda ini sepertinya disediakan oleh Chen Zha. Memikirkannya sekarang saya merasa sangat tersentuh, manis sekali. Sistem, kenapa catatan di balik tubuh emas abadi ini berubah dari bisa ditingkatkan menjadi harus ditingkatkan? Yelang memperhatikan keanehan panel dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adapun fakta bahwa meningkatkan 9 transformasi naga surgawi ke transformasi ke-7 akan membutuhkan 15 juta poin penjahat takdir. Dia sudah mengabaikannya, sistem ini selalu pandai menjadi jahat. Namun, itu tidak dapat diterima. Bagaimanapun juga. Dengan peningkatan lebih lanjut, pengganda dari 9 transformasi naga surgawi akan meningkat terlalu banyak. Jika biayanya hanya berlipat ganda, masukan dan pengembalian sistem akan tidak proporsional. Fisik Inang terlalu tinggi. Setelah digandakan, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan akan terlalu tertekan, menyebabkan kerusakan pada tubuh Inang. Setelah ditingkatkan, ia dapat menahan tekanan lebih lanjut dan tidak perlu mengonsumsi nilai Destiny V-Line untuk mengaktifkannya. Suara mekanis dingin sistem berdering menanggapi tanpa emosi apapun. Yelang berpikir sejenak dan mengeklik tombol peningkatan. 5 juta poin Destiny V-Line langsung dikonsumsi. Ding, peningkatan berhasil. Selamat kepada host karena telah mendapatkan versi yang ditingkatkan dari Immortal Golden Body Call. Yelang merasa tidak ada apa-apa melepaskan napas udara busuk setelah tubuh emas abadi berhasil ditingkatkan. Tidak akan ada lagi situasi di mana nilai penjahat takdir tidak mencukupi dan tidak dapat diaktifkan. Menurut fisik dasarnya saat ini, ketika dia mengaktifkan giliran ke-6 dari 9 putaran naga langit, dia dapat meledakkan fisik lebih dari 53. 000 poin dengan peningkatan buahnya lebih dari 54.000 poin. Menurut klasifikasi tingkatan dunia lain dia telah mencapai alam Kaisar Bela Diri level 94 Raja Bela Diri di tingkat Kaisar Bela Diri. Di depan Yelang adalah karami kecil Anda bisa memegangnya sesuka hati bahkan Xiao Liuliang memiliki harta rahasia sekte akan lebih rendah darinya jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Di sisi lain ribuan mil jauhnya dari kota Kekaisaran Dacuin, sebuah ruang khusus vegetasinya rimbun dan hijau, dan ada semburan vitalitas. Di antara pohon-pohon hijau besar, ada struktur seperti pintu dan jendela seperti rumah. Hal yang paling menarik perhatian di sini adalah pohon yang menjulang tinggi kanopinya yang besar menutupi hampir separuh seluruh ruang, dengan area cakupan hingga puluhan kilometer. Ini adalah tanah air para elf, hutan elf. Pepohonan yang menjulang tinggi adalah fondasi untuk kelangsungan hidup hutan elf, pohon kehidupan. Di bawah pohon kehidupan, berkas cahaya besar disuntikkan melalui tudung payung. Di dalam berkas cahaya, orang dapat melihat serat halus kecil melayang di udara dengan mata telanjang. Serat yang melayang dengan tenang tertiup menjadi berantakan oleh angin kencang. Sekelompok 2 atau 3 elf bersayap dengan telinga runcing terbang dengan cepat di udara. Sayap mereka mengepak memantulkan warna-warna aneh di bawah sinar matahari. Para elf ini terbang dengan kecepatan sangat tinggi dengan lebih atau kurang darah di tubuh mereka. Dalam kasus serius beberapa bahkan digendong oleh elf lain dengan sayap patah dan tubuh berlumuran darah mereka sekarat dan bergerak cepat ke belakang. Mengikuti jejak pelarian para elf di bawah pohon kehidupan sebuah kegelapan ekstrim seperti kabut tebal terus menyebar dan meluas.
Hanya melihat aura gelap ini saja sudah membuat orang merasa seram. Hampir seperlima akar dari pohon kehidupan raksasa telah terkontaminasi oleh kegelapan murni ini. Bab 977 Keberadaan Liuli, Hutan Para Elf. Ribuan elf mengepakkan sayap mereka, mengepung pohon kehidupan. Memegang busur dan anak panah di udara, menembakkan panah untuk menghentikan invasi kegelapan. Putaran demi putaran anak panah terbang menuju monster aneh dalam kegelapan. Di bawah, para elf yang memegang pedang di satu tangan dan perisai di tangan lainnya ditempatkan di sekitar akar besar pohon kehidupan dengan berani menyerbu monster besar yang diselimuti kabut hitam. Bela hutan elf sampai mati, lindungi pohon kehidupan. Aku bersumpah untuk melindungi ratu sampai mati. Bunuh. Raungan itu mengguncang langit. Di hutan elf yang luas, puluhan ribu elf, dari yang tua dan layu hingga mereka yang baru belajar terbang. Semua bergabung dalam perang suku ini untuk membela tanah air mereka. Para elf berdarah mati dan dipukuli hingga berkeping-keping di sekitar pohon kehidupan. Mereka berubah menjadi cahaya bintang menghilang sepenuhnya dan kembali ke pohon kehidupan aura destruktif. Seiring dengan kedatangan kabut hitam mulai menyebar tanpa kendali di hutan elf yang luas, kakak perempuan. Gadis yang lembut dan cantik itu sedang digandeng oleh seorang elf wanita yang mengenakan gaun putih dengan tepi emas. Dia mendongak ketakutan dan berteriak. Elf wanita itu memiliki tinggi yang hampir sama dengan manusia dengan rambut emas terang panjang dan wajah cantik yang bisa dikagumi dari jauh tetapi tidak bisa disentuh. Hiasan kepala safir menghiasi dahinya, menambahkan sedikit kesucian pada penampilannya. Ini adalah ratu para elf. Meskipun dia telah hidup selama ratusan tahun. Dia tampak seperti wanita manusia muda berusia 25 atau 26 tahun. Tetapi gaun panjang dengan latar belakang putih dan tepi emas tidak dapat menyembunyikan sosok ratu elf yang menakjubkan. Pikiran yang begitu luas dan murah hati adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki manusia. Dia sepertinya tidak mendengar panggilan Nanan. Dia menatap lurus ke bawah sambil memegang tongkat kerajaan bertatakan permata berwarna biru langit di tangannya. Dia mengangkatnya dari waktu ke waktu dan mengucapkan mantra dalam hati. Di udara, rune-rune besar berkelebat dan lingkaran sihir besar muncul dan berkembang di udara. Kemudian bintik-bintik emas muda yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lingkaran sihir, seperti tetesan hujan lebat. Menembak ke arah gelap dan bergejolak di bawah. Cahaya keemasan pucat meledak, dan aura penyucian suci menyebabkan kegelapan di tempat itu mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ratu Elf baru saja menghilangkan aura gelap ratusan meter dan udara hitam tebal berikutnya mengikuti dari dekat, langsung menelan seluruh area, membuatnya sama sekali tidak efektif. Kakak, apakah guru baik-baik saja? Nanan dengan erat menggenggam tangan Ratu Elf dan menariknya dengan keras, menjaga matanya tetap tertuju ke depan. Di sana, ada kegelapan murni yang bertabrakan dengan aura biru langit. Dua aura dengan warna berbeda menyapu area itu seperti gelombang pasang. Awan bergulung dan terus mengalir ke atas. Ribuan meter di sekitar rumah kayu besar hancur di tempat oleh gelombang kejut seolah-olah terbuat dari kertas dan kemudian tersebar ke segala arah bersama angin kencang. Ratu Elf mengerutkan kening dan akhirnya menyadari suara Nanan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Melihat situasi yang menghancurkan di sana, pikirannya yang luas menjadi berfluktuasi. Dia tidak tahu dari mana asal guru dan murid ini, tetapi dia sangat menyadari kengerian dari klan iblis asing ini. Hanya suku iblis yang dipenuhi aura kegelapan ini sudah cukup untuk menyebabkan para elf hutan elf mundur selangkah demi selangkah. Jika Raja Iblis tidak dihentikan oleh Liuli, pohon kehidupan mereka pasti sudah sepenuhnya dilahap oleh para iblis sekarang. Ratu Elf menatap anak manusia yang sedang digendongnya dan membuka mulutnya. Wajah sucinya dipenuhi kesedihan. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya Raja Iblis dari klan Iblis Alien sama kuatnya dengan Kaisar Bela Diri. Raja Iblis ini saja lebih menakutkan daripada semua Iblis Alien di bawahnya jika digabungkan. Dan seluruh suku elf mereka sudah kelelahan hanya untuk bertarung melawan Iblis Alien apalagi menghadapi Raja Iblis Alien ini. Di luar dugaan bahwa wanita manusia ini bisa bertahan sampai sekarang di bawah tangan Raja Iblis. Begitu Liuli dikalahkan dan Raja Iblis menyerang, garis pertahanan para elf akan benar-benar runtuh. Ini benar-benar bencana yang akan memusnahkan para elf. Bahkan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sang Ratu Elf mengalihkan pandangannya dari Nanan dan melihat ke atas kanopi besar pohon kehidupan. Hatinya bergetar dan bibir merah mudanya yang pucat terbuka sedikit. Entah bagaimana, dia teringat akan hubungannya dengan pohon kehidupan. Namun, pohon kehidupan, yang dulu merespons, sekarang tampaknya tertidur lelap. Tidak peduli bagaimana sang Ratu Elf memanggil, dia tidak menerima respons apapun. Yang mulia, hati-hati, sialan iblis asing itu, lindungi Ratu, petik 2. Para elf di bawah berteriak dengan memilukan. Dan bahkan tim pemanah bergegas menuju Ratu Elf untuk menyelamatkannya. Aura gelap di tanah benar-benar menumbuhkan sudut tajam besar dalam bentuk busur pecah dari tanah dan bergegas menuju arah Ratu Elf di udara. Aura kehancuran keputusasaan menyelimuti Ratu Elf. Aura gelap menghalangi lusinan elf tercepat di luar dan membentuk tentakel besar yang mencoba menangkap Ratu Elf di tempat kakak perempuan. Nanan dengan gugup memeluk paha putih mulus Ratu Elf, matanya yang besar penuh ketakutan menghip. Ratu Elf tersadar mengangkat tongkat kerajaan di tangannya mengucapkan suara suci dan cahaya keemasan mulai keluar dari tubuhnya hisis. Cahaya pemurnian keemasan pucat membentuk lingkaran cahaya besar dengan radius puluhan meter. Melindungi Ratu Elf dan Nanan di dalam begitu tepi luar lingkaran cahaya bersentuhan dengan kegelapan, suara aneh kabut hitam menguap terdengar.
Tentakel kegelapan mulai dimurnikan dan diurai inci demi inci. Namun, ini tidak hanya tidak menghentikan iblis-iblis serakah, tetapi bahkan membangkitkan keinginan klan mereka. Sejumlah besar iblis bergegas menuju tentakel tanpa menghiraukan biaya. Dan ukuran tentakel meningkat beberapa kali dalam sekejap. Itu menutupi langit dan matahari saat menghancurkan Ratu Elf. Di bawah tentakel besar ini, duri yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menutupi titik-titik vital Ratu Elf dari segala arah. Menciptakan riak-riak pada cahaya keemasan yang terang, Nanan memeluk pahanya erat-erat dengan tangan putih kecilnya yang lembut karena ketakutan dan menutup matanya dengan gugup. Mata keemasan pucat Ratu Elf melebar saat dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Cahaya pemurnian keemasan pucat yang terpancar dari tongkat di tangannya dipaksa mundur inci demi inci. Dan dia tidak mampu menghadapinya dan lingkaran cahaya mulai menghilang. Sepertinya seluruh elf akan tertutup oleh aura gelap dan ternoda hitam kotor. Pada saat ini suara siulan angin tiba-tiba datang dari jauh. Tentakel besar yang menghalangi ribuan elf di luar terkena pukulan yang tidak diketahui dan sebuah lubang besar pecah di tengahnya memungkinkan cahaya menembus. Di satu-satunya titik cahaya dalam kegelapan yang luar biasa, Liuli mengenakan gaun biru tua. Berdiri di udara sambil memegang pedang panjang yang terbuat dari kristal es, tampak tiada taraf dan mandiri. Dia melambaikan tangannya. Dan pedang panjang itu seolah-olah mereplikasi diri di udara, berlipat ganda jumlahnya dan mengatur dirinya secara berurutan, berubah menjadi ribuan. Bab 978 Transaksi antara Liuli dan Ratu Elf. Pedang panjang yang terkondensasi dari ribuan kristal es membuat dentuman di udara. Dan energi pedang ada di mana-mana dan kemudian menyembur ke segala arah. Udara dingin berwarna biru benar-benar meletus pada saat ini menghancurkan ras iblis yang dipenuhi kegelapan. Satu demi satu demon besar itu terkena dan ditusuk oleh pedang di atmosfer gelap, meledak menjadi kabut hitam di tempat dan kemudian dengan cepat menghilang. Dalam kegelapan yang luar biasa dinginnya, udara dimulai dari satu titik dan kemudian meningkat. Seberkas cahaya demi seberkas cahaya akhirnya muncul dan udara dingin biru langit dengan cepat mengusir kegelapan. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, di mana Liuli berada, hanya ada udara dingin biru langit yang naik. Tentakel yang menakutkan dengan cepat mundur dan mulai masuk kembali ke dalam tanah. Tidak hanya tidak mengikis lagi, bahkan iblis-iblis di tanah mulai gemetar dan mundur. Kedinginan ekstrim ini begitu kuat sehingga bahkan iblis pun tidak dapat menahannya. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda terluka? Beberapa elf kuat mengepakkan sayap mereka dan bergegas ke depan Ratu Elf begitu tentakel besar itu menghilang, menjaganya dengan tatapan panik di wajah mereka. Ratu Elf menggelengkan kepalanya dengan bingung, sepasang mata emas terangnya selalu menatap ke arah Liuli, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Wanita manusia ini sangat kuat sehingga dia mungkin telah mencapai tingkat kaisar bela diri. Kalau tidak, klan iblis tidak akan pernah menderita kerugian besar di tangannya. Di kejauhan, kegelapan murni datang. Dalam kegelapan ada 2 mata merah besar seperti lampu sorot itu menatap ke arah Liuli dan tertawa dengan tawa menyeramkan. Manusia yang kuat, raja ini mengakui kekuatanmu. Pria kuat sepertimu seharusnya tidak menjadi bawahan suku yang lemah. Kamu seharusnya menjadi raja dari suku iblis suciku. Selama kamu bersedia bergabung dengan klan iblis suci, percayalah bahwa dewa iblis suci akan memberimu tubuh tertinggi dan menjadikanmu raja klan iblis suci yang perkasa. Manusia yang kuat, ini saranku untukmu, bergabunglah dengan klan iblis suci dan taklukkan hutan elf, maka kamu dapat berbagi pujian denganku. Kata-kata raja iblis terdengar seperti suara jahat di telinga semua elf. Para elf yang awalnya penuh semangat mulai memiliki mata merah padam. Mereka benar-benar meletakkan senjata mereka dan berjalan menuju suasana gelap dari kebangkitan klan iblis. Melihat hal ini, gaun panjang Ratu Elf dengan latar belakang putih dan tepi emas berkibar menawan. Dia mengangkat tongkat kerajaan di tangannya, dan cahaya keemasan terang meledak. Napas pemurnian langsung jatuh dari udara seperti hujan dan ketika menyentuh para kurcaci itu dengan cepat meresap ke dalam tubuh mereka. Para kurcaci yang mengepakkan sayap dan bergerak maju memiliki aura gelap mereka yang dimurnikan. Mereka tiba-tiba terbangun, mata mereka dipenuhi ketakutan, mereka mundur dari posisi awal mereka mengambil senjata mereka. Dan sekali lagi bersumpah untuk membela pohon kehidupan sampai mati. Ratu Elf menarik napas dalam-dalam, mata emas pucatnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan Raja Iblis berada di luar kemampuan para elf untuk melawan. Hanya beberapa kata saja sudah cukup untuk hampir menghancurkan pertahanan para elf. Kau tahu target sihir Raja Iblis asing itu bukanlah para elf, melainkan wanita manusia itu. Bahkan sedikit suara sisa pun dapat menyebabkan kegelisahan di antara para elf, apalagi seorang wanita manusia yang menjadi target Raja Iblis. Ratu Elf menatap Liuli dengan kekhawatiran di hatinya. Hanya dengan satu lirikan, hatinya yang cemas kembali ke dadanya yang sangat lebar. Mata wanita manusia itu masih sangat dingin, seolah dia tidak peduli tentang apapun. Tidak ada warna aneh. Aku akan membantu sukumu mengusir roh-roh jahat ini dan kau akan memberiku buah kehidupan. Bagaimana dengan itu? Liuli bahkan tidak melihat Raja Iblis. Dia berbalik dan melakukan kontak mata dengan Ratu Elf, lalu berbicara dengan serius. Raja Iblis yang menakutkan di mata orang lain ini tidak lebih dari jelek dan menjijikkan di mata Liuli. Tujuan dia datang ke sini bukan untuk melawan para iblis tetapi untuk mencari buah berunsur kayu untuk Yelang. Buah ini sangat mirip dengan buah kehidupan yang tercatat dalam kitab suci Sekte Roh Es. Setelah datang ke hutan elf dan merasakan nafas pohon kehidupan, Liuli menjadi semakin yakin dengan gagasan ini.
Buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan dan sangat berharga bagi para elf. Buah ini tidak akan pernah diberikan kepada orang luar secara pribadi. Awalnya, Liuli merasa sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana cara mendapatkan buah kehidupan. Bagaimanapun, menurut catatan dalam kitab suci sekte, para elf di hutan elf adalah ras yang mendambakan kedamaian, jadi tidak mudah baginya untuk merampok mereka. Sekarang invasi iblis alien telah memberinya kesempatan sempurna untuk berbicara. Sister Master sedang berbicara padamu. Tuhan menginginkan buah kehidupan. Maukah kau memberikannya padaku? Jika tidak, monster-monster ini akan memakan rumahmu. Nanan menyandarkan dagunya ke paha elf queen yang kencang dan bulat, dan mengingatkannya dengan mata besarnya yang berkedip. Meskipun dia sangat muda, dia memiliki pengalaman yang sangat tragis dan jauh lebih bijaksana daripada anak-anak lain seusianya. Dia tahu bahwa tujuan sang guru mencari buah kehidupan adalah untuk membawanya kepada kakak laki-lakinya. Selama dia memiliki buah kehidupan, guru akan pergi mencari kakak laki-laki dan dia akan dapat melihat guru dan kakak laki-laki berdiri bersama lagi. Aku tidak sabar untuk menarik-narik rok panjang Ratu Elf, mengungkapkan desakan batinku. Ratu, buah kehidupan tidak bisa diberikan kepadamu. Buah kehidupan hanya matang sekali dalam beberapa dekade, dan hanya menghasilkan lusinan buah setiap kali panen. Setiap buah sangat mahal. Jika kamu memberikannya, kamu harus menunggu beberapa dekade lagi sebelum kamu bisa menembus. Ratuku, buah kehidupan ini adalah fondasi klan kita. Ada tetua elf kuno, korup dan tanpa otak, mengoceh di telinga Ratu Elf. Ratu Elf mengabaikannya dan melihat lurus ke arah Liuli, berkata dengan susah payah, para elf saya hanya memiliki beberapa lusin buah kehidupan yang tersisa. Saya ingin tahu berapa banyak yang Anda butuhkan. Peri, buah kehidupan ini memiliki efek yang sangat ajaib dan benar-benar sakral bagi para elf. Para elf terlahir dari pohon kehidupan, begitu pula buah kehidupan. Bahkan bisa dikatakan sebagai esensi dari pohon kehidupan. Bahkan jika seorang elf hampir mati, memakan buah kehidupan dapat menghidupkannya kembali. Selain itu, buah semacam ini adalah satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan memakan buah kehidupan ini, dia memiliki peluang besar untuk menembus ke tingkat yang sebanding dengan kaisar bela diri manusia. Hal yang sangat berharga seperti itu tidak akan pernah diberikan kepada orang luar di masa lalu. Tapi sekarang seluruh suku akan hancur jika wanita manusia ini benar-benar dapat mengusir suku iblis belum lagi buah kehidupan, bahkan nyawanya. Ratu Elf bisa dikorbankan. Liuli Gujing berbicara dengan tenang, aku ingin semua buah kehidupan yang tersisa di hutan elf. Jika kau memberiku uang, aku akan membunuh para iblis ini. Jika kau tidak memberiku uang, aku akan membawa murid-muridku dan pergi. Domba berkaki dua, menurut bahasa manusamu, kau benar-benar memanfaatkan orang lain. Bab 979 Raja Iblis berlengan 6. Kupikir kau kuat dan ingin menambahkan raja lain ke klan iblis suciku. Siapa sangka kau akan begitu keras kepala dan ingin membunuh kami semua. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan arogan di depanku dengan kekuatanmu nada yang sangat besar? Tawa aneh Raja Iblis terdengar dan suasana gelap murni yang menutupi ribuan meter di sekitarnya mulai bergetar. Vitalitas berlimpah di bawah pohon kehidupan tertelan inci demi inci. Itu sangat jahat dan mengerikan. Dan penuh dengan bau busuk. Aura gelap di pohon kehidupan menyebar ke atas dengan cepat, hampir mencapai 2/5 dari area tersebut. Ratu Elf itu menjawab dengan ekspresi panik di wajahnya. Atas nama para elf, aku berjanji padamu bahwa selama kamu mengalahkan iblis alien itu, semua buah akan menjadi milikmu. Liuli mengangguk perlahan. Kemudian berbalik dan menatap Raja Iblis dalam aura gelap dengan tatapan dingin di matanya. Rasa dingin